Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivin Oktavia dari D3 tingkat 2 kelas A. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi trematoda. Topik pembahasan kita yaitu Fasciola hepatica, Fasciolospis buski, Paragnimus westermani, Schistosoma japonicum, Schistosoma mansoni, Schistosoma hematobium. Dan yang akan kita bahas yaitu hospes dan penyakit, morfologi, siklus hidup, dan aspek klinik dan diagnosis. Trematoda. Kelas trematoda atau cacing daun adalah cacing yang termasuk filum Platyhelminths dan hidup sebagai parasit. Pada umumnya, cacing ini bersifat hermafrodit kecuali Cytosoma sp. Berbagai macam hewan dapat berperan sebagai hospes definitif cacing trematoda, antara lain kucing, anjing, kambing, sapi, babi, tikus, burung, musang, harimau, dan manusia. Fasciola hepatica. Penyakit yang disebabkan yaitu fascioliasis. Hospes definitif yaitu manusia, sapi, dan kambing. Perantaranya yang pertama, keong atau siput, air tawar dari genus Limnea. Yang kedua, tumbuhan air. Cara infeksi, makanan tanaman air mengandung metasekria. Untuk morfologinya, cacing dewasa ukuran panjang tubuhnya antara 20 dan 30 mm dan lebar badan antara 8 dan 13 mm. Bentuknya pipih seperti daun yang mempunyai tonjolan khas di daerah anterior atau sepalikon sehingga memberi gambaran seperti bahu atau shoulder. Selanjutnya sucker. Terdapat dua jenis alat isap yaitu oral sucker dan ventral sucker yang sama ukuran besarnya. Dan usus. Mempunyai usus yang mempunyai cabang-cabang lateral yang mencapai ujung distal dari sekum. Alat reproduksi. Ovarium dan testis cacing ini bercabang, sedangkan uterusnya melingkar. Vitellaria. Adanya percabangan yang intensif dan tersebar luas ke seluruh jaringan parenkim cacing. Kemudian, morfologi telur. Bentuknya ovoid atau bulat lonjong, berwarna coklat kekuningan, mempunyai operkulum di salah satu ujungnya. Ukuran panjang telur antara 130 sampai 150 mikron dan lebar 63 sampai 90 mikron. Waktu telur keluar dari tubuh hospes definitif, telur belum berembrio dan tidak infektif. Siklus hidup. Telur cacing keluar beserta tinja penderita dan masuk ke dalam air. Dalam waktu 9 sampai 15 hari terjadi pertumbuhan mirasidium. Setelah menetas, mirasidium dapat berenang, mencari siput yang menjadi hospes perantara pertama. Di dalam tubuh siput, mirasidium tumbuh menjadi sporokista, redia, dan selanjutnya berkembang menjadi serkaria atau sercaria. Serkaria akan keluar dari tubuh siput dan berenang untuk mencari tumbuhan air atau rumput dan berubah menjadi kista mesterkaria yang infektif. Jika manusia termakan stadium infektif atau kista metaserkaria yang terdapat pada tumbuhan air, di dalam duodenum metaserkaria akan lepas dari jaringan tanaman ale, melakukan migrasi melalui aliran darah, dan sebagian besar mencapai saluran dan kandung empedu, kemudian tumbuh menjadi cacing dewasa. Aspek klinis. Cacing dewasa dapat menyebabkan peradangan pada saluran empedu, menimbulkan atrofi pada parenkim hati, dan kemudian dapat terjadi sirosis periptoral. Cacing muda mengadakan migrasi ke hati yang dapat menimbulkan lesi epik di dinding usus, jantung, bola mata, paru, dan jaringan di bawah kulit. Selama fase migrasi atau fase akut, dapat tidak bergejala atau menimbulkan gejala seperti demam, nyeri pada bagian atas abdomen, eosinofilia, gejala yang timbul bergantung pada organ tempat migrasi larva. Diagnosis pasti terjadinya infeksi Fasciola hepatica harus dilakukan pemeriksaan tinja dan empedu penderita untuk menemukan telur cacing yang khas bentuknya.
Pemeriksaan serologi, misalnya uji fiksasi komplement atau tes intradermal, dapat dilakukan untuk membantu menegakkan diagnosis fascioliasis hepatica. Fasciola buschii, cacing trematoda yang besar ukurannya sehingga sering disebut sebagai cacing trematoda usus raksasa atau Giant intensial fluk. Penyakit fasciolopsiasis, hospes definitif atau manusia, anjing, dan babi. Perantara keong air, segmentina, Giraulus, Hipeutis, dan tumbuhan air. Cara infeksi, makan tumbuhan air mengandung Metacercaria. Morfologi cacing dewasa, bentuk seperti daun, dengan ukuran panjang badan antara 20 dan 70 mm dan lebar badan antara 8 dan 20 mm. Acetabulum, ukuran organ ini lebih besar daripada ukuran oral sukar. Kepala, bagian kepala tidak mempunyai kerucut kepala atau sepalikon. Usus dan alat pencernaan, terdapat prefaring pendek, faring yang berbentuk bola, dan usofagus yang pendek, diikuti oleh sepasang sekum yang tidak bercabang. Alat reproduksi, terdapat 2 buah testis yang bercabang dan tersusun di separuh badan bagian posterior. Ovarium tidak bercabang, terletak di pertengahan tubuh. Vitellaria, organ ini terletak di sebelah lateral sekum, tersebar mulai dari ujung anterior setinggi ventral sucker sampai ujung posterior tubuh cacing. Uterus, bentuk uterus yang melingkar menuju ke arah batas anterior ventral sucker dan berakhir pada atrium genital. Telur mempunyai ukuran panjang 130-140 mikron dan lebar 80-95 mikron. Berdinding tipis, tembus sinar, dan mempunyai operkulum kecil dan salah satu ujungnya. Telur terbentuk lonjong, berwarna kekuningan. Seekor cacing betina dapat memproduksi sekitar 28.000 butir telur setiap harinya. Untuk siklus hidup, telur imatur yang dihasilkan oleh cacing dewasa keluar bersama tinja. Telur akan mengalami embrionasi dan menetas di dalam air 3-7 minggu pada suhu hangat dan melepaskan miracidium. Selanjutnya akan menginvasi hospes perantara yang cocok. Pada tubuh siput, parasit berkembang menjadi beberapa stadium: sporokista, radia, dan serkaria. Serkaria keluar dari tubuh siput dan berenang bebas di dalam air dan selanjutnya menjadi kista metaserkaria pada tanaman air. Mamalia terinfeksi karena memakan tanaman air mentah yang mengandung kista metaserkaria, kemudian akan mengalami eksistasi di dalam duodenum dan melekat pada dinding usus. Berkembang menjadi cacing dewasa dalam waktu kurang lebih 3 bulan, melekat pada dinding usus hospes mamali. Untuk aspek klinis, gejala klinis fasciolopsiasis buschii terjadi karena cacing yang meletakkan diri pada mukosa usus halus dapat menimbulkan peradangan, ulserasi, dan abses, sehingga menimbulkan keluhan nyeri, epigastrium, mual, dan diare. Warna tinja menjadi biru kuning, berbau busuk, dan berisi makanan yang tidak dicerna. Jika terjadi infeksi yang berat oleh parasit ini, penderita akan mengalami anemia, edema, esistes, dan anasarka. Kadang-kadang dapat terjadi obstruksi usus. Pemeriksaan darah tepi menunjukkan gambaran eosinofil sampai 35%. Untuk diagnosis, untuk menegakkan diagnosis pasti harus dilakukan pemeriksaan tinja untuk menemukan telur cacing. Selain itu, mungkin dapat dijumpai cacing dewasa pada muntahan atau di dalam tinja penderita. Paragonimus westermani. Paragonimus westermani dikenal juga dengan nama Oriental long fluk. Penyakit yang disebabkan disebut fasciolopsiasis, penyakit definitif, atau pada manusia, kucing, anjing, harimau, serigala, dan lain-lain. Perantaranya yaitu keong, air tawar, tiara atau Semisulcospira, ketam, petamon, dan udang air tawar. Cara infeksi, makan ketam atau udang mengandung
Metacercaria dimasak kurang matang. Morfologi: cacing dewasa, berbentuk lonjong atau ovoidal, berwarna coklat kemerahan, dengan panjang badan sekitar 16 mm kali 8 mm dan ketebalan 5 mm. Pada waktu hidup, cacing paru berbentuk seperti sendok, sedangkan jika telah mati, bentuknya menjadi bulat lonjong mirip biji kopi. Kutikula cacing ini memiliki kutikula berspina yang merupakan ciri khas morfologinya. Sucker: cacing paru mempunyai dua jenis alat isap, yaitu oral sucker dan ventral sucker yang sama besar. Vitellaria: kelenjar vitelin ini mempunyai banyak cabang, memenuhi seluruh bagian tepi badan parasit. Alat reproduksi: terdapat 2 buah testis berlobus yang tidak teratur bentuknya, yang terletak berdampingan pada sepertiga tubuh bagian posterior. Ovarium terletak di bagian anterior dan testis dan berada di bagian posterior dari ventral sucker. Ovarium juga mempunyai lobus-lobus. Telur Paragonimus berwarna kuning kecoklatan, berbentuk lonjong dengan ukuran sekitar 95 x 55 mikron. Telur cacing ini mempunyai operkulum datar yang menebal tepinya. Ketika baru keluar dari tubuh induknya, telur belum berisi mirasidum. Untuk siklus hidup, telur yang belum berisi embrio diekskresikan dalam dahak atau mungkin tertelan sehingga juga ditemukan di feses. Dalam alam bebas, telur menjadi matang dan berisi embrio, kemudian menetas di air Mirasidia, mencari hospes perantara pertama yaitu siput dan menembus jaringan lunak tubuhnya. Di dalam tubuh siput, Mirasidia tumbuh melalui beberapa tahap perkembangan yaitu sporiosis, radia, dan akhirnya menjadi serkaria yang keluar dari tubuh siput. Serkaria mencari hospes perantara dua yaitu Crustacea, seperti kepiting atau udang kerang. Di situ serkaria mengalami ensistasi dan menjadi metaserkaria yang merupakan bentuk infektif, yang kemudian dapat menginfeksi manusia melalui oral. Metaserkaria yang tertelan keluar dari kista yang pecah di usus atau duodenum, menembus dinding usus, masuk ke dalam rongga peritoneum, kemudian menembus diafragma ke paru. Di jaringan paru mereka dienkapsulasi dan berkembang menjadi cacing dewasa. Aspek klinis: manifestasi klinis utama berupa batuk, kadang-kadang disertai hemopitisis. Gejalanya mirip pulmonari tuberkulosis, sehingga terjadi misdiagnosis dengan tuberkulosis paru. Diagnosis pasti Paragonimiasis harus ditemukan telur cacing dalam dahak atau tinja penderita. Mungkin telur cacing juga dapat ditemukan pada hasil aspirasi pleura. Berikutnya Cytosoma sp. Cytosoma adalah trematoda yang sistem reproduksinya tidak hermafrodit. 3 spesies Cytosoma yang menimbulkan masalah kesehatan pada manusia, yakni Cytosoma japonicum, Cytosoma mansoni, Cytosoma haematobium. Cytosoma japonicum penyebarannya di timur jauh atau Cina, Filipina, dan Indonesia, ada di Sulawesi Tengah, tepatnya di Danau Lindu dan Lembah Napu. Penyakit yang disebabkan disebut Schistosomiasis japonicum atau Oriental Schistosomiasis. Hospes definitif atau pada manusia, kucing, dan anjing. Perantara keong oncomelania. Cara infeksi: penetrasi kulit oleh Cercaria. Morfologinya, cacing dewasa ditemukan dalam vena porta dan vena mesenterica superior dengan sistem ekskresi berupa sek api atau flamcell, beserta dengan saluran-salurannya. Untuk yang jantan, tubuhnya lebih besar daripada betina, bentuknya seperti daun terlipat. Bagian caudal dari ventral sucker membentuk celah atau chinalis gynocephalus. Testis bentuk bulat, jumlah 6-8 buah. Kutikula halus, tidak ada tonjolan-tonjolan. Untuk betina, tubuhnya langsing, panjang 1,9 cm, ovalirum di tengah tubuh,
uterus berisi telur. Untuk telurnya, telur Cytosoma japanicum, telurnya berbentuk oval berukuran 67 mikrometer kali 50 mikrometer, mempunyai spina telur berupa lateral knob. Selanjutnya Cytosoma mansoni, biasa disebut juga Cytosoma americanus karena banyak ditemukan di Afrika dan Amerika Selatan. Penyakit yang disebabkan disebut Cytosomiasis mansoni atau Cytosomiasis usus. Hospesnya definitif atau pada manusia dan kera. Perantara keong air tawar, Biompalaria spp. Cara infeksi, penetrasi kulit oleh Cercaria. Untuk morfologi, cacing dewasa ditemukan dalam vena Mansenteria di daerah usus besar, segmen distal, ileum, dan kadang-kadang juga didapatkan dalam vena intrahepatik. Untuk jantan, tubuhnya lebar, panjang 1 cm, kutikula, ada tonjolan-tonjolan kasar, testis jumlah 8-9 buah. Untuk betina, tubuhnya langsing, panjang atau filariform, ukurannya 1,4 cm. Ovarium terletak di pertengahan tubuh bagian anterior. Di dalam uterus terdapat telur. Cacing betina sering terdapat di dalam celah atau Chaniasis gynoporus. Kemudian telur berbentuk oval berukuran 144 sampai 175 mikrometer kali 45 sampai 60 mikrometer, mempunyai spina telur lateral dan berwarna coklat kekuningan. Selanjutnya Cytosoma haematobium, biasa disebut juga vesical blood fluke karena habitat pada pembuluh darah vena di vesika urinaria dan plexus venosus di daerah pelvis. Penyebaran di Afrika dan Timur Tengah. Penyakit yang disebabkan disebut Cytosomiasis haematobium. Hospes definitif atau manusia. Cara infeksi, penetrasi kulit oleh Cercaria. Untuk morfologi jantan, cacing jantan berukuran 10-15 kali 0,8 sampai 1 mm. Kutikula diliputi bintil-bintil halus dengan jumlah testis 4-5 buah. Untuk betina, cacing betina berukuran 20 mm. Ovarium berada di pertengahan tubuh bagian posterior. Untuk telur berukuran 112 sampai 179 mikrometer kali 40 sampai 70 mikrometer, mempunyai spina terminalis. Untuk siklus hidup Cytosoma sp, telur Cytosoma keluar dari tubuh hospes definitif bersama tinja atau urin. Telur harus masuk ke dalam air agar dapat menetas menjadi larva Miracidium. Larva ini berenang mencari hospes perantara yaitu siput. Di dalam tubuh siput, Miracidium berkembang menjadi sporokista dan tumbuh menjadi Cercaria yang infektif. Infeksi pada hospes melalui penetrasi kulit, Cercaria melepaskan bagian ekor yang bercabang dan dengan bantuan enzim proteolitik lalu masuk dalam sirkulasi yang selanjutnya menjadi skitosomula. Parasit masuk kapiler dan sistem limfatik migrasi melalui beberapa jaringan atau paru-paru jantung kiri hati dan menuju sirkulasi vena menjadi dewasa dan berpasangan. Cacing dewasa habitatnya pada vena mansenterica pada berbagai tempat yang spesifik pada tiap-tiap spesies. Pada Cytosoma japanicum lebih sering ditemukan pada vena porta dan sistem perivesikal. Telur migrasi secara progresif ke arah lumen usus, selanjutnya keluar bersamaan tinja atau urin. Aspek klinis, 3 tahapan klinis pada skitosomiasis, yaitu masa inkubasi biologis, tahap stadium akut, dan tahap-tahap stadium kronis. Masa inkubasi biologis, waktu antara saat masuknya Cercaria menembus kulit sampai saat terjadinya cacing dewasa, terjadi kelainan kulit dan gatal-gatal disertai keradangan akut pada hati. Tahap stadium akut, pada tahapan yang terjadi akibat terbentuknya telur cacing, terjadi kerusakan jaringan dan pendarahan, pembentukan pseudobases, tuberkel, dan pembentukan jaringan ikat.
Tahap stadium kronik. Pada tahap stadium kronik terjadi proses-proses penyembuhan jaringan dan pembentukan jaringan fibrosis, disertai pengecilan hati akibat telah terjadinya sirosis. Terjadi pembesaran limpa, asites, dan ikterus. Dapat juga terjadi hipertensi portal. Diagnosis pasti skitosomiasis ditentukan jika ditemukan telur sitosoma yang spesifik bentuknya bagi masing-masing spesies pada tinja atau urin penderita pada hasil biopsi kandung kemih atau biopsi rektum. Telur sitosoma hemotin dapat ditemukan di dalam urin penderita atau pada hasil biopsi kandung kemih, sedangkan telur sitosoma japanicum dan telur sitosoma mansoni dapat ditemukan di dalam tinja atau pada hasil biopsi rektum. Perbedaan sitosoma SP. Perbedaan ukuran cacing. Kalau sitosoma hematobium jantan 10-15 mm, betina 20 mm. Sitosoma japanicum jantan 12-20 mm, betina 26 mm. Sitosoma mansoni jantan 6,4-12 mm, betina 7,2-17 mm. Kalau tuberkel kulit, untuk sitosoma hematobium dia halus, sitosoma japanicum halus, sitosoma mansoni kasar. Untuk testis, sitosoma hematobium 4-5 buah, sitosoma japanicum 6-8 buah, sitosoma mansoni 8-9 buah. Untuk ovarium, sitosoma hematobium di pertengahan tubuh bagian posterior, sitosoma japanicum di pertengahan tubuh, sitosoma mansoni di pertengahan tubuh bagian anterior. Untuk sapina telur, sitosoma hematobium terminal, sitosoma japanicum berupa lateral knop, sitosoma mansoni lateral. Sekian materi yang saya bawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.